Pak Bupati, respon terkait permintaan maaf dari orang yang sempat ramai di sosial media yang pesan yang kurang baik itu. Ya. Seperti apa, Pak? Saya menyampaikan terima kasih kepada beberapa tokoh. Saya sebenarnya juga tidak tahu, baru tahu tadi pagi. Jadi baru tahu tadi pagi bahwa ada seperti ini. Dan para tokoh setempat termasuk Kiai Haji Fauzan, keluarga besar pengasuh Pondok Pesantren Karangturit, bersama dengan tokoh yang lain. Jadi mungkin karena merasa resah, memanggil yang bersangkutan, mencari dan memanggil yang bersangkutan, akhirnya alhamdulillah didapatkan dan sudah diberi petunjuk-petunjuk. Dan pada akhirnya beliau-beliau bersama dengan tokoh setempat itu sepakat untuk datang ke pendopo minta maaf. Ya, saya tidak bisa menutup pintu ya. Jadi saya buka pendopo menerima tamu itu, apalagi tujuannya minta maaf, saya persilahkan. Sehingga saya berharap tadi saya sampaikan kepada yang bersangkutan, saya berharap situasi ini, keadaan ini menjadi pelajaran. Jadi selain pelajaran kepada yang bersangkutan, juga menjadi pelajaran kepada semuanya untuk kita tetap dan terus berhati-hati dalam ucapan, pendengaran, penglihatan, dan semua langkah-langkah kita agar supaya berhati-hati sehingga dengan demikian tidak terulang lagi keadaan dan kejadian seperti pada saat ini. Yang dikomentari oleh yang bersangkutan yang sudah minta maaf ini, Kiai, dalam waktu ninjau jalan atau bagaimana? Saya tidak tahu persis. Yang jelas ketika saya meninjau jalan tidak terjadi apa-apa dan tidak mengira ya, karena situasinya baik-baik saja. Tidak ada masalah. Kepala desa juga, kemudian dari Pak Said, jadi selaku Haji Said selaku anggota DPRD Kabupaten yang juga hadir waktu itu. Jadi semuanya guyup dan sempat bercanda seperti biasanya ya. Sehingga tidak tampak adanya orang-orang yang tidak setuju terhadap kedatangan saya. Dan saya kira ketika saya datang seperti itu, tujuan saya bukan untuk melihat saja, tapi memberikan support pada mereka. Jadi ternyata di beberapa tempat yang saya datangi, termasuk perbaikan jembatan di Rongkarong Buki, kemudian perbaikan jalan di Bengkes, kemudian perbaikan jalan di beberapa tempat yang lain. Alhamdulillah mereka sangat senang, sangat bahagia, dan saya memberikan pemahaman kepada mereka terkait keadaan anggaran yang memang betul-betul kritis gitu. Bayangkan di PU saja, di pekerjaan umum saja, itu dana yang tersedia hanya 700 juta. Karena beberapa dana kembali ke pusat, jadi dana yang masuk ke pemerintah Kabupaten Pamekasan itu hanya 700 juta. Dan itu untuk se-Pamekasan, pembangunan jalan dan infrastruktur se-Pamekasan tentu sangat-sangat tidak cukup. Tentunya kan masih ada masyarakat yang belum memahami bahwa APBD ini sedang kritis ya. Ini kan tentu perlu atau entah harapan kepada masyarakat atau kira-kira apa kemudian yang akan dilakukan atau langkah supaya masyarakat ini memahami paling tidak 80% lah masyarakat memahami. Langkah saya dalam waktu dekat insya Allah akan on air di salah satu radio kita akan on air. Mudah-mudahan bisa merata radio se-Pamekasan, dimulai insya Allah pertama kali dengan Karimata insya Allah ya, mudah-mudahan tidak ada hambatan. Jadi dengan on air itu yang sebelumnya ada publikasi bahwa pada tanggal sekian jam sekian hari ini akan ada on air, misalkan dipublikasikan ke masyarakat secara keseluruhan sehingga masyarakat bisa siap-siap.
Dan saya ketika on air, apapun yang akan ditanyakan, silahkan akan saya jawab dengan pikiran tenang, dengan jiwa damai, sehingga dengan demikian masyarakat diharap mengerti terhadap situasi pembangunan. Dan membangun tidak semudah membalik telapak tangan. Dan tentunya mispersepsi yang seperti ini sehingga sampai menimbulkan ujaran kebencian tidak terjadi lagi kan? Itulah yang kita harapkan. Jadi mungkin untuk kita menghilangkan miskomunikasi ya. Miskomunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga nanti pada akhirnya akan timbul saling pengertian. Jadi pemerintah mengerti terhadap masyarakat dan masyarakat mengerti terhadap keadaan kami. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih.